Bab 11-15. Bab 11, menyembuhkan kebencian. Setelah berita humas Han Yufan diposting, dia membayar beberapa akun sosial berpengaruh untuk membantu mereka membersihkan reputasi mereka. Dalam 3 hari berikutnya dia menggunakan setiap metode yang dia bisa untuk membersihkan profesionalisme dan citra Mo Yurou. Sekali lagi, niatnya adalah untuk terus menyalahkan Tang Ning. Toh, gosip seperti ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari sebelum masyarakat bosan. Begitu berita baru dirilis, skandal kecil ini akan hilang begitu saja ke dalam ingatan semua orang. Tidak lama lagi Mo Yurou akan dapat kembali bekerja. Rencana mereka adalah membantu Mo Yurou memenangkan penghargaan 10 model teratas dan kemudian mengumumkan dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Saat itu, dia diam-diam bisa melahirkan anak mereka. Satu-satunya alasan Han Yufan bersedia menerima anak itu adalah karena Mo Yurou adalah cinta pertamanya dan dia telah tinggal di sisinya dengan sabar selama bertahun-tahun. Di atas segalanya, Mo Yurou saat ini memiliki masa depan yang menjanjikan, jadi dia tidak akan menyerah pada pohon uang ini. Manajer Tang Ning memiliki ekspresi ironi saat dia melihat berita PR yang dirilis Han Yufan. Dia menyelinap ke rumah Tang Ning dan membiarkan dirinya masuk karena dia memiliki kuncinya, tetapi yang mengejutkannya, Tang Ning tidak ada di rumah. Jadi, karena ketidakpastian, dia memutuskan untuk menelepon Tang Ning. Tang Ning, kenapa kamu belum pulang? Tang Ning sedang mengisi bak mandi untuk Mo Ting. Dia tertawa kecil, aku belum punya kesempatan untuk memberitahumu, aku pindah rumah. Kamu pindah kemana? Apakah aman? Apakah Han Yufan tahu? Tang Ning berbalik dan menatap Mo Ting yang baru saja memasuki kamar mandi. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, dia diinterupsi oleh Mo Ting, yang tidak menyadari dia sedang berbicara di telepon. Hal-hal seperti ini, kamu seharusnya menyerahkannya kepada pelayan. Di sisi lain dari telepon, Long Jie mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengar suara seorang pria dan segera bertanya dengan nada tinggi, Tang Ning, dengan siapa kamu? Untuk membuat marah Han Yufan, apakah kamu menggunakan tindakan ekstrim? Aku tahu itu, siapa yang akan memberikan uluran tangan untuk mundur model selama masa kekacauan ini? Anda benar-benar membuat saya frustrasi, apakah seseorang mendukung Anda? Di mana kamu? Aku akan datang menjemputmu, kamu tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Di mana kamu? Aku ingin melihatmu sekarang, atau aku akan mati. Tang Ning tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat ke arah Mo Ting sambil menutupi corong di teleponnya dan meminta pendapatnya, manajerku sepertinya salah paham tentang kepindahanku. Jadi, aku perlu keluar sebentar untuk menjelaskan padanya. Apakah kamu percaya padanya? Sebenarnya, Mo Ting sudah menyelidiki Long Jie secara pribadi. Dia bersemangat dan profesional, meskipun dia sering berpikiran sederhana dan jauh dari menjadi manajer puncak, tetapi dia setia kepada Tang Ning dan orang yang suka membantu. Kalau begitu biarkan aku segera menjemputnya. Tang Ning memikirkannya dengan hati-hati. Dia mengerti apa maksud Mo Ting dan mempercayai penilaiannya. Dia bukan lagi Tang Ning dari masa lalu yang memungkinkan orang lain bermain game tepat di depan matanya. Jadi, dia memberitahu Long Jie bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya dari rumah lamanya. Long Jie menghela nafas, memberikan rasa kecewa. Tang Ning tersenyum saat dia menutup telepon. Dia meletakkan telepon dan menoleh ke Mo Ting, aku sudah mengisi bak mandi, apakah kamu akan mandi sendiri sekarang? Mo Ting mengangkat alisnya saat dia mengancingkan kembali ke mejanya, menutupi tulang selangkanya yang menarik, kita kedatangan tamu, Tuan. Rumah harus hadir, yang paling penting, aku ingin mandi bersamamu. Tang Ning tersipu, tapi mengangguk malu-malu. Long Jie sangat frustrasi, dia merasa tidak pantas bagi Tang Ning untuk menyerah begitu banyak untuk Han Yufan. Dia terutama tidak percaya bahwa Tang Ning dengan rela melemparkan dirinya pada seorang pria ketika jelas tidak ada cinta sejati di industri hiburan. Kebanyakan orang di industri ini hanya menginginkan satu malam yang menyenangkan, keesokan harinya mereka akan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk mengambil bagian dalam hal seperti ini? Long Jie marah saat dia berjalan mondar-mandir mengutuk pelan sampai Lu Ce tiba di rumah dan melihat Long Jie, jika kamu ingin melihat Nona Tang, ikutlah denganku. Long Jie akrab dengan Mo Ting, namun, dia tidak mengenali Lu Ce sama sekali. Jadi, dia tidak terlalu ramah terhadapnya. Dia mengangkat kakinya dan memberinya tendangan, jika sesuatu terjadi pada Tang Ningku yang berharga, aku akan melumpuhkanmu dan bosmu.
Luce menahan gaya rambutnya yang rapi, tendangan tiba-tiba membuatnya sulit untuk mempertahankan citranya saat wajahnya mengerut kesakitan. Jangan bicara tentang siapa yang akan melumpuhkan siapa, ikut aku dulu. Long Jie mengangkat kepalanya dan menatap Luce saat dia naik mobil bersamanya. Sepanjang perjalanan, Long Jie mencoba menguji Luce dengan mengancamnya dengan berbagai cara, bahkan menyebutkan latar belakang keluarga Tang Ning. Yang hilang hanyalah pisau di lehernya. Akhirnya, saat mobil berhenti di perkebunan, Long Jie akhirnya terdiam karena shock. Hyatt Regency, ini adalah salah satu landmark kota Beijing. Perkebunan ini hanya menampung 30 rumah tangga. Setiap rumah tangga kaya dan berkuasa. Hanya dengan mencari latar belakang rumah acak manapun di area ini akan membuat orang biasa tidak bisa berkata apa-apa. Dia, siapa bosmu? Long Jie merasa lemah di lututnya. Kamu akan tahu begitu kamu masuk ke dalam, jawab Luce dengan nada kesal. Dia juga memiliki sedikit temperamen. Hati Long Jie hampir melompat keluar dari dadanya ketakutan saat api di dalam dirinya mereda, siapapun yang ada di dalam pasti bukan seseorang yang berani dia ganggu. Tidak lama kemudian, mobil masuk melalui gerbang besi yang mengelilingi villa indah dengan air mancur di depannya. Long Jie diantar keluar dari mobil dan masuk ke ruang tamu bergaya istana Spanyol. Tang Ning sedang duduk di sofa mengenakan pakaian rumah putih yang nyaman, dia tidak memakai riasan, tapi dia tetap cantik seperti biasanya. Tang Ning, ada apa ini? Apakah kamu menganggap dirimu orang tua yang kaya? Long Jie bertanya dengan bisikan pelan saat dia mendekati Tang Ning. Long Jie, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tapi, kamu tidak boleh marah. Tang Ning menarik Long Jie ke sofa di sebelahnya. Bicaralah, apakah kamu menemukan pacar baru? Tidak, Tang Ning menggelengkan kepalanya, menahan senyum. Itu bagus. Aku sudah menikah. Long Jie. Setelah beberapa menit, dia tiba-tiba meledak. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah menikah. Siapa yang kamu nikahi? Mengapa kamu bermain-main dengan kebahagiaanmu? Sementara Long Jie menanyai Tang Ning, Mo Ting baru saja selesai berurusan dengan beberapa masalah bisnis dan muncul dari ruang belajar di lantai atas. Yang mengejutkan Long Jie, dia berjalan ke belakang sofa, membungkuk dengan penuh kasih sayang dan berbisik lembut ke telinga Tang Ning. Tang Ning berbalik menghadap Mo Ting dan mengangguk dengan patuh, aku tahu, aku tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam. Mo Ting senang dengan jawabannya. Dia mengamati Long Jie sejenak dan kembali ke atas. Segala sesuatu yang terjadi dalam momen singkat ini sudah cukup untuk membuat Long Jie membeku tak percaya. Tang Ning, cepat, cubit aku. Aku ingin tahu apakah aku sedang bermimpi. Mengapa? Tang Ning menariknya untuk menyadarkannya. Jadi, orang yang kamu nikahi adalah CEO dari Hairui Entertainment. Nyata, Long Jie bertanya lagi untuk memastikan. Kamu tidak melihat sesuatu? Itu dia, suami baruku. Tang Ning mengangguk dengan serius. Setelah mendengar jawabannya, Long Jie berubah dari kesedihan yang luar biasa menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tidak heran artikelmu tetap berada di peringkat teratas pencarian dan Han Yufan tidak punya cara untuk menghapusnya tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. Tang Ning, ini kejutan yang luar biasa. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Jika kamu akan menikah, itu pasti tidak bisa dengan sampah seperti Han Yufan. Aku hanya tidak pernah berpikir kamu akan benar-benar menikah dengan CEO Hairui Entertainment. Hairui sedang dalam tingkat yang sama sekali baru dari Tianyi. Sangat menyegarkan, ini benar-benar menyembuhkan kebencianku. Jika Han Yufan mengetahuinya, seberapa memuaskankah itu? Bab 12, mendapatkan kesepakatan juru bicara. Tapi, aku belum punya rencana untuk mengumumkan hubunganku dengan Mo Ting, Tang Ning menjelaskan dengan tenang. Dia memancarkan aura percaya diri dan mempesona, dengan bantuan Mo Ting, aku tahu karirku akan meningkat pesat, tetapi, orang lain hanya akan mengakuiku sebagai istri Mo Ting dan bukan model Tang Ning. 3 tahun yang lalu, saya berhasil menjadi top model di Beijing. Sekarang, 3 tahun kemudian, saya yakin saya bisa melakukannya lagi dengan kemampuan saya sendiri. Saya akan mengambil kembali apa yang awalnya menjadi milik saya. Long Jie, jika kamu masih bersedia membantuku, maka kita akan membahas ini bersama. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan menekanmu. Aku akan membantumu membatalkan kontrakmu dengan Tianyi dan membantumu menemukan pekerjaan di perusahaan yang lebih baik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Tentu saja aku ingin tetap di sisimu. Aku ingin menjadi manajer puncak supermodel internasional, jawab Long Jie dengan percaya diri. Tapi, apakah kamu berencana untuk tetap di Tianyi Entertainment? Bagaimana menurutmu? Tang Ning menatap Long Jie, membiarkan Long Jie memikirkan jawabannya sendiri. Han Yufan telah menggunakanku berkali-kali. Tidak peduli apapun, aku akan membayarnya kembali untuk itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ning, Long Jie tertawa terbahak-bahak saat dia bersandar pada Tang Ning, pundaknya bergetar karena tawa. Tang Ning, aku menyadari selama ini aku tahu kamu sia-sia. Aku tidak pernah tahu kamu bisa begitu licik. Jadi apa langkah selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Merilis videonya? Tidak, mari kita buat kesepakatan sebagai juru bicara. Tepatnya, mari ambil apa yang awalnya milikku langsung dari tangan Mo Yurou. Setelah itu, penggemar Mo Yurou pasti akan mengeluh. Videonya harus dirilis pada saat itu. Long Jie, kamu harus bekerja keras sedikit lebih lama. Bantu aku mengedit klip dari acara Crown Star dan mempostingnya secara online. Oke, jangan khawatir. Serahkan padaku. Setelah mendengar rencananya, mata Long Jie berbinar saat dia menganggukkan kepalanya. Yang paling penting, dia telah menemukan Tang Ning berbeda, dia dulunya lemah dan rapuh. Tetapi, siapa sangka, ketika dipicu, dia akan sekuat ini. Setelah percakapan mereka, Tang Ning meminta Luce untuk mengantar Long Jie pulang, sebelum dia bangkit dari sofa dan kembali ke kamar tidur yang beraroma indah. Mo Ting baru saja berganti jubah dan sedang duduk di sofa menikmati segelas anggur merah. Dagunya dimiringkan ke atas memberinya garis rahang yang lebih jelas seperti pahatan-pahatan yang sempurna, membuat hati seseorang berdebar. Tang Ning gugup tetapi masih berjalan untuk duduk di samping Mo Ting. Mo Ting terus menyesap dari gelasnya, ketika tiba-tiba, dia meraih dan meraih bahunya saat dia menempelkan bibirnya ke bibirnya. Dia masih memiliki anggur di mulutnya saat dia berbagi rasa aromatik dengan Tang Ning. Tang Ning tertangkap basah saat wajahnya memerah. Mo Ting tertawa lembut sambil mencium ujung hidungnya, jika kamu tidak bisa minum, kamu akan dirugikan saat diundang ke acara, kamu perlu berlatih. Tang Ning mendorong tubuhnya ke dada mulus Mo Ting, kalau begitu, Presiden Mo, apa yang Anda usulkan? Minum segelas kecil setiap hari, bagaimana menurutmu? Menggunakan metode yang sama seperti saat itu. Tang Ning mengangkat alisnya dengan tatapan yang sedikit provokatif. Mo Ting tidak bisa menahan tawa lembut sambil mengangguk, apakah kamu menyukainya? Tang Ning mengangguk. Kalau begitu ayo kita lakukan. Setelah dia berbicara, Mo Ting sekali lagi mengangkat gelas ke bibirnya. Menggunakan metode yang sama, dia sekali lagi membungkuk. Tapi kali ini, setelah mereka selesai minum anggur, mereka tidak berpisah. Mereka terus berciuman dengan penuh gairah saat mereka memperlakukan sofa di bawah mereka seperti tempat tidur. Saat ciuman terputus-putus Mo Ting perlahan-lahan sampai ke bagian lain tubuhnya, Tang Ning bisa merasakan tubuhnya bergetar, dia tidak bisa lagi berpikir jernih. Belum pernah dia mengalami perasaan menggetarkan yang membuat seluruh tubuhnya lemah seperti pasir. Di saat-saat panas, yang bisa dia lihat hanyalah batang hidung Mo Ting yang tampan dan bibirnya yang lembut, tapi Mo Ting, ayo ke tempat tidur, aku tidak mau melakukannya, di sofa. Mendengar permohonannya, Mo Ting tiba-tiba berhenti. Menatap kakinya yang panjang dan ramping, begitu cantik seperti ekor putri duyung, dia menahan keinginannya saat dia membungkus Tang Ning dengan jubah mandi. Dia mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi, menempatkannya dengan lembut ke dalam bak mandi. Apa itu? Mo Ting melilitkan handuk ke tubuhnya dan berlutut di depan Tang Ning. Dia mengangkat dagunya dan berkata, aku ingin hatimu dulu. Saat aku menjadi satu-satunya orang di hatimu, aku akan menjadikanmu milikku sepenuhnya. Setelah dia selesai berbicara, Mo Ting berdiri, tetapi, Tang Ning mengulurkan tangannya untuk memegang handuk Mo Ting. Aku tidak membenci, kita, melakukan ini. Apa kau masih tidak percaya padaku? Mo Ting menepuk kepala Tang Ning dengan lembut, menenangkan dirinya pada saat yang sama, aku benar-benar menginginkanmu, kamu tidak tahu betapa menariknya dirimu, tapi, aku ingin kalian semua, tubuh dan hati, aku ingin menunggu Anda untuk memastikannya. Tang Ning mengangguk, memegang tangan kiri Mo Ting, sudah lama sejak seseorang memperlakukanku dengan hormat. Mo Ting mengerti apa yang dia maksud. Meskipun dia ingin menghancurkan Han Yufan berkeping-keping, Mo Ting memiliki keyakinan, Tang Ning akan dapat bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
Keesokan paginya, skandal antara dua model Tianyi telah digantikan oleh berita utama hari ini. Sementara pada saat yang sama, rumor Han Yufan dan Mo Yurou telah ditutup-tutupi oleh Humas Tianyi. Hype berita hiburan selalu menghilang secepat kemunculannya. Namun, karena sikap tanggung jawab Tang Ning yang menonjol dan menanggung semua kesalahan, dia mendapatkan banyak penggemar baru untuk dirinya sendiri. Para penggemar ini sekarang sedang mencari secara online penampilan dan foto lama Tang Ning. Tidak ada yang memperhatikan, Tang Ning saat ini, perlahan-lahan kembali. Terutama selama Crown Star Show, penampilan Tang Ning pasti melampaui semua model terpanas saat ini. Penggemar barunya merasa tidak adil bagi Tang Ning untuk disia-siakan, jadi mereka semua mulai membagikan videonya secara online, sambil menghubungi Huff. Setelah melihat video Tang Ning, Huff kagum dengan kecantikan Tang Ning. Secara khusus, setelah melihat banyak foto dan pose Tang Ning, desainer yang marah pada Tang Ning pada hari pertunjukan tiba-tiba menyadari betapa cocoknya Tang Ning dengan perhiasannya, sepertinya mereka dibuat untuk satu sama lain. Desainer Huff merenung sejenak. Penilaiannya sebelumnya dipengaruhi oleh kebohongan Tianyi, tetapi sekarang dia punya waktu untuk menenangkan diri dan memikirkannya. Keanggunan dan profesionalisme Tang Ning jelas lebih cocok dengan tema bintang mahkota. Juga, karena sikap Tang Ning untuk mengakui kesalahan, Huff telah mengembangkan rasa percaya padanya. Jadi, para petinggi Huff dengan cepat berkumpul untuk rapat guna membahas pertukaran juru bicara. Pada akhirnya, mereka mencapai konsensus. Panggilan telepon dilakukan ke kantor Presiden Tianyi Entertainment. Tuan Eugene, Yurou hampir pulih dari cederanya. Perilisan produk baru Anda pasti tidak akan ditunda. Tidak, saya tidak menelepon tentang itu. Tuan Han Yufan, kami ingin bertukar juru bicara. Kami akan melakukannya ingin menukar Mo Yurou dengan Tang Ning. Katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. Setelah mendengar permintaan tersebut, Han Yufan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tidak, Tuan Eugene, saya rasa itu tidak benar. Kami belum menandatangani kontrak secara resmi. Jika Anda tidak bersedia menukar Tang Ning, kami lebih baik membatalkan kolaborasi ini dan mencari perusahaan lain untuk bekerja sama. Kami memiliki model lain, yang lebih terkenal dari Mo Yurou. Kami hanya menginginkan Tang Ning. Tuan Eugene telah menetapkan keputusannya, membuat Han Yufan tidak punya pilihan selain setuju. Namun, kesepakatan ini pada awalnya adalah cara Mo Yurou untuk mendapatkan penghargaan model 10 teratas. Siapa yang mengira Tang Ning akan mendapatkan keuntungan sebagai gantinya? Dengan perubahan ini, Mo Yurou pasti akan mengamuk. Berita itu dengan cepat menyebar ke Long Jie. Huff telah menelepon ke kantor Han Yufan meminta untuk menukar juru bicara. Jadi, ketika dia berbicara dengan Tang Ning di telepon, dia sangat bersemangat, Tang Ning, Tang Ning. Jangan terburu-buru, Mo Yurou tidak akan membiarkan ini terjadi dengan mudah. Tang Ning tidak lengah, meskipun dia memiliki situasi di telapak tangannya. Bab 13, saya di sisi Anda. Berita tentang permintaan Huff untuk menukar juru bicara dengan cepat menyebar ke seluruh industri. Mo Ting juga mendengar berita itu selama waktu istirahatnya. Baginya, jika perusahaannya menerima kesepakatan juru bicara Huff, bahkan model dengan peringkat terendah pun tidak akan peduli. Tapi, bagi Tang Ning, itu berarti dia telah berhasil mengambil apa yang menjadi miliknya dari Mo Yurou. Jadi, dia segera menelepon Tang Ning, kamu melakukannya dengan baik. Tang Ning tertawa lembut dan kemudian dengan penuh syukur menjawab, dipuji olehmu membuatku lebih bahagia dari apapun. Aku akan menunggumu, untuk kembali ke posisi nomor 1. Kali ini, Tang Ning hanya menjawab dengan dua kata, saya akan. Sudah waktunya untuk kembali ke Tianyi untuk menghadapi sikap buruk Mo Yurou. Pada saat berita ini disebarkan, Mo Yurou masih tertidur dengan manisnya di rumah Han Yufan. Tadi malam, dia lari langsung dari rumah sakit ke rumah Han Yufan dan menggunakan rasa bersalah untuk menahannya sepanjang malam, tidak membiarkannya melakukan panggilan telepon ke Tang Ning. Apapun yang dia miliki dalam genggamannya, orang lain tidak boleh bermimpi untuk mengambilnya, terutama Tang Ning, yang sepertinya selalu menentangnya. Asistennya tidak sabar dan bingung saat sampai di rumah. Dia membuka berita untuk dilihat Mo Yurou dan reaksi pertamanya adalah salah satu ketidakpercayaan, juru bicara Huff sudah ditetapkan, tidak mungkin mereka bisa mengubahnya. Yurou, ini nyata. Presiden Han menerima telepon dari Huff sore ini. Mereka secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin menukar juru bicaranya dengan Tang Ning, atau mereka lebih suka bekerja dengan perusahaan lain.
Asistennya menunjuk ke berita di depan mereka dengan ekspresi mendesak dan marah. Apa yang sebenarnya dilakukan Tang Ning? Jika dia ingin mendapatkan kesepakatan, mengapa itu harus menjadi kesepakatanmu? Ayo kembali ke kantor. Kejadian ini, aku ingin Yufan memberiku penjelasan secara langsung. Mo Yurou tahu bahwa jika dia mendiskusikan masalah ini dengan Han Yufan melalui telepon atau di rumah, entah bagaimana dia akan membicarakannya dengan manis. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke kantor dan menghadapi masalah ini secara langsung. Dengan cara ini dia akan dipaksa untuk menanganinya secara profesional. Sementara itu, Han Yufan sudah memar dan babak belur. Huff sangat bertekad untuk langsung menukar Mo Yurou dengan Tang Ning, tapi dia tahu ini akan sangat menyakiti Mo Yurou. Namun, apakah dia punya hak untuk mengatakan tidak? Pada akhirnya, dia tidak akan menentang uang. Saat Han Yufan sedang memikirkan cara untuk menghibur Mo Yurou, dengan bantuan asistennya, memasuki ruangan dengan kursi roda. Dia tiba tepat sebelum Tang Ning dengan selisih beberapa ratus meter. Yufan, ada apa ini? Bagaimana mungkin kesepakatan juru bicara, milikku, diambil alih oleh Tang Ning? Han Yufan memberi isyarat agar asistennya meninggalkan ruangan. Segera setelah kamar tersisa hanya mereka berdua, Han Yufan mendekati Mo Yurou dan memeluknya. Yurou, ini di luar kendaliku. Aku akan membantumu mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Anda juga tahu bahwa Tuan Eugene dari Huff adalah saudara laki-laki Nona Erin, yang merupakan salah satu juri di penghargaan model 10 teratas. Kesepakatan ini sangat penting bagi saya dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa menyerahkannya ke Tang Ning? Mo Yurou dengan marah mendorong Han Yufan pergi, suaranya bergetar. Dia sudah mencurimu dariku, bukankah itu cukup? Kenapa dia harus memperebutkan segalanya denganku? Aku tidak peduli, jika aku kehilangan kesepakatan ini, maka aku tidak menginginkan anak ini. Aku tidak akan tinggal di Tianyi juga. Jangan bicara karena marah. Han Yufan mencoba mengendalikan emosinya. Bagaimana kamu bisa begitu mudah menyerah pada anak kita? Kamu tahu bahwa aku ada di pihakmu, namun, kali ini, Huff bertekad. Tang Ning sudah menyerah berkali-kali di masa lalu, apalagi dia akan menikah denganmu, kenapa dia tetap membutuhkan kesepakatan itu? Setelah mendengar alasan Mo Yurou, Han Yufan merasa itu masuk akal. Menurut kepribadian Tang Ning, dia telah melepaskan kesempatannya pada banyak hal di masa lalu, sekali lagi tidak akan menjadi masalah baginya. Dia yakin dia akan setuju, jadi dia menghibur Mo Yurou, aku akan membicarakannya dengannya. Jangan marah, oke. Mo Yurou menangis terseduh-seduh saat jatuh ke pelukan Han Yufan. Saat ini, terdengar ketukan di pintu. Mo Yurou segera menahan air matanya dan menjauhkan diri dari Han Yufan, menatapnya seolah diperlakukan tidak adil. Sampai Tang Ning membuka pintu dan memasuki ruangan. Tang Ning, kemana kamu pergi tadi malam? Apa kamu tahu aku mencarimu semalaman? Han Yufan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Tang Ning meliriknya dan kemudian ke Mo Yurou. Ini semua adalah kesalahpahaman antara Yurou dan aku. Aku sudah mengeluarkan pernyataan untuk membereskan semuanya. Jangan meributkannya, kan? Tang Ning memalingkan muka tanpa sepatah kata pun. Dia tahu betul apa yang dimaksud Han Yufan dengan mencarinya sepanjang malam. Dia jelas telah mencari begitu keras hingga akhirnya mencari di tempat tidur bersama Mo Yurou. Jika tidak, sayang sekali, masalah dengan Nona Mo dan aku bukanlah kesalahpahaman. Tang Ning berbicara dengan tenang, aku telah membantunya berkali-kali, namun dia berbalik dan menggigitku. Di kedua matamu, apakah aku semudah itu untuk diganggu? Petik 2. Tang Ning, Yurou khawatir ada wartawan di sekitarnya, jadi hanya itu yang bisa dia lakukan. Betulkah? Tang Ning bertanya dengan curiga. Terlepas dari itu, insiden ini sudah berakhir, jangan memikirkannya. Untuk kesepakatan juru bicara Huff, bagaimana kalau kamu mengembalikannya ke Yurou? Kesepakatan ini sangat penting baginya. Kamu sudah mundur dan tidak akan melakukan pertunjukan apapun, jadi, kamu tidak ada gunanya menjadi juru bicara, kata Han Yufan lugas dengan nada seorang atasan, memaksa Tang Ning untuk menyerahkan kembali kesepakatan itu kepada Mo Yurou. Tepat, Tang Ning, kamu sudah bertahun-tahun tidak melakukan pertunjukan, kamu bahkan tidak terbiasa dengan panggung lagi, Mo Yurou menambahkan, di atas segalanya, kesepakatan itu awalnya milikku. Huff pasti berpikir, karena saya terluka saya tidak akan bisa pulih tepat waktu, itu sebabnya mereka memilih Anda. Anda tidak ingin menjadi pengganti, bukan? Kata-kata ini,
Berasal dari Nona Mo, terdengar agak ironis. Tang Ning menjawab dengan dingin memaksa Han Yufan untuk membalas. Tang Ning, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Jika kamu masih mencintaiku, kamu tidak akan menerima kesepakatan ini. Demi masa depan perusahaan, kami membutuhkan Euro untuk memenangkan penghargaan sehingga kami dapat meningkatkan posisi perusahaan kami di industri ini. Kata-kata Han Yufan jelas mengandung nada mengancam. Dia telah menggunakan cinta sebagai alasan. Mendengarkan sampai saat ini, Mo Yuro tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Tang Ning akan melakukan apa saja untuk Han Yufan, apalagi menyerah. Yufan, cepat, hubungi Huff. Beritahu mereka bahwa Tang Ning terlalu sibuk merencanakan pernikahannya dan tidak dapat melakukan pekerjaan baru. Han Yufan mengangguk meraih telepon. Tapi, saat dia memegangnya, Tang Ning menghentikannya. Kesepakatannya, aku sudah menerimanya. Tang Ning, Han Yufan berseru kaget. Tang Ning tidak pernah menentang keputusannya sebelumnya. Jangan lupa, saya juga model dari Tianyi Entertainment. Sebenarnya, saya sudah berbicara dengan pendiri Huff, Mer. Eugene, dan dia berharap bisa bekerja sama. Bab 14, menampilkan pertunjukan yang bagus. Tang Ning, saya adalah Presiden Tianyi Entertainment. Kekuatan pengambilan keputusan ada pada saya, bukan Anda. Han Yufan dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah Tang Ning. Mengapa kamu harus menerima kesepakatan Euro? Kamu pikir aku mengambil kesepakatan hanya karena aku ingin? Huff meminta pertukaran. Aku hanya khawatir pada akhirnya, kita tidak akan punya apa-apa, jadi aku mencoba mempertahankan kontrak untukmu. Awalnya, aku tidak percaya rumor apapun tentangmu dan Mo Euro, tapi fakta bahwa kau lebih memilih merugi daripada kehilangan kesepakatan juru bicaranya, membuatku bertanya-tanya apakah kalian berdua. Tentu saja tidak. Apa yang kamu pikirkan? Han Yufan segera menyangkal adanya hubungan, aku hanya merasa bahwa karena kita akan menikah, mengapa kamu tidak tinggal di rumah saja dan menjaga keluarga kita? Kalau begitu, maukah Anda menjelaskannya kepada Tuan Eugene? Tang Ning melonggarkan cengkeramannya di telepon. Dia terlihat kecewa, juga, apa maksudmu dengan aku mengambil kesepakatan dari Mo Euro? Bukankah aku telah mengizinkannya untuk mengambil cukup banyak dariku? Demi membantunya, aku telah menyinggung semua orang, siapa yang akan berpikir, pada akhirnya, dia bahkan tidak akan mengakui kebaikanku. Tang Ning, saat itu, kamu adalah orang yang tiba-tiba mengumumkan bahwa kamu mundur dari pusat perhatian, oleh karena itu pekerjaanmu diberikan kepadaku. Apa maksudmu dengan mengizinkanku? Mo Euro tidak mundur saat dia memulai pertengkaran dengan Tang Ning, hal yang paling dia benci adalah orang mengatakan dia membersihkan setelah Tang Ning. Juga, dengan kemampuan dan popularitasmu saat ini, jika kamu mengatakan bahwa kamu mengizinkanku untuk mengambil apapun darimu, tidak ada yang akan mempercayainya. Baik, jika Anda bisa meyakinkan Tuan Eugene untuk berubah pikiran, maka saya mundur. Tidak ada komentar. Han Yufan terjebak dalam posisi yang sulit di antara kedua wanita itu. Yang paling penting, Tang Ning masih marah. Kalau tidak dia tidak akan melanggar perintahnya, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Huff memang meminta agar juru bicara ditukar dengan Tang Ning. Jadi, pada akhirnya, Han Yufan turun tangan dan memisahkan keduanya. Berhentilah berdebat, karena itu adalah permintaan Huff, maka kita akan mengikuti apa yang sudah diputuskan. Juru bicara akan ditukar dengan Tang Ning. Presiden Han, Mo Euro merengek. Sudah diputuskan. Kalian berdua bisa pergi lebih dulu. Tang Ning, minta Long Jie untuk masuk, perintah Han Yufan dengan dingin. Jelas bahwa, meskipun dia tidak punya pilihan selain bertukar ke Tang Ning, dia membenci perasaan diinjak-injak olehnya. Tang Ning pintar dan tahu persis apa yang dipikirkan Han Yufan, tetapi, jika dia mengharapkannya untuk mempertimbangkan perasaannya dengan hati-hati. Dia sedang bermimpi. Mo Euro mengikuti di belakang Tang Ning. Dia mendidih di dalam dan terlihat jelas dari ekspresi wajahnya, dia hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Untungnya, meskipun Tang Ning tampaknya akan kembali, pada kenyataannya, dia tidak terlalu populer. Jika dia merobohkan model usang ini, itu akan terlalu mudah. Jadi, dia menoleh ke asistennya dan berkata, sebentar lagi, ambil beberapa foto saya yang sedang bekerja keras untuk memulihkan dan mempostingnya secara online. Mari buat keributan di antara para penggemar saya dan buat mereka mengeluh bahwa Tang Ning telah mencuri kesepakatan saya. Jika aku tidak bisa memilikinya, aku tidak akan membiarkannya memilikinya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan,
asistennya mengangguk dengan sadar. Setelah kembali ke kamarnya, Tang Ning menatap Long Jie dan mengedipkan mata, jangan gugup. Gugup, apakah kamu bercanda? Kamu pikir aku ini siapa? Long Jie memutar matanya, ini bukan hari pertamaku bekerja. Jika Han Yufan ingin menghancurkanku, itu tidak mudah. Mari kita tunggu dan lihat, saat dia berbicara, Long Jie berjalan keluar dengan ekspresi garang. Sebelumnya, Tang Ning tidak mendorong untuk maju, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Long Jie tidak lagi harus menahan diri. Tidak lama kemudian, Long Jie masuk ke kantor Han Yufan dan Han Yufan melemparkan kontrak di depannya tanpa ragu, bersiaplah untuk memberikan kompensasi kepada kami karena melanggar kontrakmu dan pergi. Meninggalkan. Long Jie tertawa, Presiden Han, Anda pasti memiliki ingatan yang buruk. Ketika saya pertama kali menandatangani kontrak saya dengan Tianyi, gaji saya dan biaya penampilan Tang Ning dinyatakan dengan jelas. Namun, selama ini, penampilan Tang Ning telah diambil alih oleh Mo Yurou dan teman saya, gajinya jauh dari apa yang dijanjikan, jadi siapa yang pertama kali melanggar kontrak? Plus, artikel yang saya rilis semuanya demi Tang Ning, jadi bagian mana dari kontrak yang saya langgar? Kamu, Han Yufan tidak percaya dia disuruh pergi oleh seorang manajer. Harga dirinya terluka. Jika Anda tidak takut memperburuk keadaan, kami selalu dapat membawa masalah ke pengadilan, tidak masalah bagi saya. Tapi, berapa banyak orang di industri ini yang akan kehilangan kepercayaan pada Tianyi Entertainment? Long Jie bertanya dengan nada memprovokasi. Aku ingin kita mengakhiri dengan catatan yang bagus. Aku akan menandatangani surat-surat dan pergi, sedangkan kamu tidak akan terus meminta kompensasi apapun. Mulai saat ini, kita tidak saling berutang apapun. Han Yufan memelototi Long Jie dengan marah, tapi, karena Mo Yurou terlibat, dia tidak bisa membantah. Sebelumnya, ketika Long Jie dan Tang Ning bertemu, mereka sudah memperkirakan ini akan terjadi. Jadi, pada akhirnya, Han Yufan tidak punya pilihan selain menandatangani surat-surat itu. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Han Yufan, izinkan aku memberimu peringatan, tidak ada dinding yang cukup tebal untuk memblokir semuanya. Caramu memperlakukan Tang Ning, kamu harus segera membayarnya kembali ribuan kali. Setelah berbicara, Long Jie meninggalkan kantor dengan kontrak yang dibatalkan di tangannya. Han Yufan, yang berdiri di ruangan memikirkan kata-kata yang dikatakan Long Jie, dengan marah, dia meraih meja di depannya dan membaliknya. Tang Ning sama sekali tidak mengkhawatirkan Long Jie. Lagi pula, sangat mudah untuk menemukan kekurangan dalam kontrak. Yang terpenting, Han Yufan diliputi rasa bersalah. Setelah membatalkan kontrak, Long Jie tidak meninggalkan gedung, sebaliknya, dia tetap berada di sisi Tang Ning. Ketika Han Yufan akhirnya meninggalkan kamarnya, mereka langsung berpapasan, mengapa kamu masih di sini? Tang Ning membeku sesaat, sebelum dia menjawab, aku baru saja mempekerjakan Long Jie. Tang Ning, kontrak manajermu dikelola oleh perusahaan, bagaimana kamu bisa menyewa manajer baru? Tang Ning membuat Han Yufan gila. Oh, saya tidak mempekerjakan seorang manajer, saya mempekerjakannya sebagai asisten saya. Adalah hak saya untuk mempekerjakan asisten saya sendiri, bukan? Tang Ning tersenyum dengan tenang, lagi pula, Long Jie telah merawatku selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Tang Ning, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus melawanku? Han Yufan menarik Tang Ning ke satu sisi dan bertanya padanya dengan marah. Karena Long Jie lebih bijaksana darimu, semua yang dia lakukan adalah demi aku. Hanya karena aku membuat kesepakatan, bukan? Setelah mendengar ini, Han Yufan terdiam, menatap Tang Ning dengan dingin, Tang Ning, kamu selalu mendukung karirku, kenapa kamu seperti ini? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, insiden dengan Crown Star akan menjadi yang terakhir kalinya aku menyalahkan kalian berdua. Tang Ning tetap tenang, begitu tenang hingga matanya tanpa emosi. Jika kamu benar-benar ingin menjadi kekanak-kanakan ini, menurutku, pernikahan kita harus dibatalkan. Han Yufan menggunakan pernikahan mereka sebagai sarana untuk mengancam Tang Ning. Lagi pula, bertahun-tahun ini, Tang Ning adalah orang yang berada di sisinya dan rela melakukan apa saja. Beberapa waktu berlalu, Tang Ning tetap diam seperti dia sedang merenung. Han Yufan mengira dia telah menyerah dan menyesal melawannya. Tapi, siapa sangka, ini akan menjadi tanggapan Tang Ning. Bab 15, model nomor 1 yang memalukan dan bodoh. Oh,
Kamu tidak ingin menikah. Kalau begitu kita tidak akan melakukannya, Tang Ning tersenyum, mari kita tunggu sampai kamu tidak lagi sibuk, kita bisa membicarakannya nanti. Seperti ini, Han Yufan bingung. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan sombong di bahu Tang Ning. Dengan tatapan marah di matanya, dia bertanya, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Bagaimana denganmu? Apakah kamu mencintaiku? Tang Ning dengan hati-hati melepaskan diri dari genggaman Han Yufan, dia telah berjanji pada Mo Ting bahwa dia tidak akan melakukan kontak fisik dengan pria lain. Han Yufan tertegun. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar, karena, terhadap Tang Ning, dia tidak pernah memiliki perasaan apapun, dia hanya memanfaatkannya. Dia perlahan mengendurkan tangannya, kita sudah pada tahap menikah, mengapa kamu mempertanyakan cinta? Kamu akan segera menjadi istriku, tidak bisakah kamu berpikir atas namaku? Tidak mudah bagi Yurou untuk dicalonkan untuk penghargaan 10 model teratas. Tang Ning, aku hanya kesal karena kamu tidak bisa lebih pengertian. Tang Ning perlahan menjauhkan diri dari Han Yufan. Dia tetap tenang, kalau begitu mulai sekarang, kamu mungkin harus terbiasa dengan keadaanku sekarang. Setelah percakapan mereka, Tang Ning meninggalkan Han Yufan berdiri sendirian saat dia meninggalkan gedung. Han Yufan bingung, dia tidak mengerti mengapa sikap Tang Ning berubah begitu banyak. Tapi, setelah berpikir dengan hati-hati, dia mengira dia masih cemburu padanya dan Mo Yurou. Namun, dia tidak punya energi untuk membujuknya. Lagi pula, Mo Yurou masih membutuhkan penghiburan dan Tang Ning tidak pernah membuat orang lain khawatir. Setelah amarahnya mereda, kemungkinan besar semuanya akan kembali normal. Dia selalu sangat tidak berguna, tanpa emosi bahkan membela dirinya sendiri. Tang Ning tahu Han Yufan tidak akan mengejarnya, hatinya sudah menyerah padanya. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas pulang untuk menemui Mo Ting. Memikirkan Mo Ting, hati Tang Ning terasa seperti tiba-tiba diterangi oleh cahaya terang. Tang Ning, aku akan mengantarmu pulang dulu agar kamu bisa mengisi ulang bateraimu. Besok, kami akan menandatangani kontrak untukmu syuting di lokasi, kata Long Jie dengan gembira kepada Tang Ning. Long Jie, batalkan sewa rumahmu dan pindah ke rumah lamaku. Berikan rumahku sedikit kehidupan. Kamu juga bisa mengganti kuncinya. Jika Han Yufan bertanya, katakan saja kamu telah pindah untuk menjagaku dan tidak lagi nyaman baginya untuk memiliki kuncinya, saran Tang Ning. Besok, aku akan menandatangani kontrak baru denganmu. Oke, bekerja untukku. Dengan cara ini aku bisa menghemat uang. Setelah percakapan mereka, Long Jie memandang Tang Ning dengan senyum ambigu, Presiden Hairui Entertainment yang perkasa, bagaimana dia dalam aspek itu? Jangan terlalu usil, oke. Tang Ning menjawab. Setelah kembali ke rumah, Tang Ning memiliki banyak waktu luang karena Mo Ting masih keluar untuk hari itu. Dia menuju dapur dan menemukan para pelayan sedang memasak. Mengangkat lengan bajunya, dia menawarkan, biarkan aku membantu. Nyonya, bagaimana kami bisa menyusahkan Anda? Koki yang bertanggung jawab atas makanan adalah seorang wanita parubaya berusia di atas 40 tahun. Dia menyukai Tang Ning saat dia memancarkan aura damai. Bagaimana dengan ini? Kamu istirahat untuk hari ini dan izinkan aku memasak untuk Mo Ting malam ini. Tang Ning memimpin Koki keluar dari dapur. Saat Mo Ting tiba di rumah, hari sudah larut malam. Namun, begitu dia memasuki rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Tang Ning. Mengenakan celemek dan berdiri di dapur tanpa alas kaki, Mo Ting menemukan Tang Ning berkonsentrasi pada memasak. Mo Ting terkejut saat dia menatapnya dengan tenang. Dia langsung tertarik dengan kakinya yang panjang dan ramping. Dia berjalan lurus ke arahnya dan memeluknya dari belakang saat dia dengan lembut mencium telinganya. Presiden Mo, jangan main-main, aku sedang memasak ikan. Mo Ting mengulurkan tangan dan mematikan kompor. Mengangkat dagunya, dia langsung menuju bibirnya. Tapi, saat ini, aku hanya ingin memakanmu. Tang Ning meletakkan peralatan dapur di tangannya dan berbalik untuk memeluk Mo Ting, dengan kikuk membalas ciumannya. Sentuhan lembutnya memikatnya dan saat dia melihat tahi lalat menawan di telinganya, dia menjadi benar-benar tergila-gila. Ciuman Mo Ting sebentar-sebentar tapi lembut, beringsut perlahan ke bawah tubuhnya, akhirnya kembali ke tulang selangkanya di mana dia berhenti, lebih rendah lagi, dan aku tidak akan bisa mengendalikan diriku. Ikan, aku harus menyelesaikan memasak ikan. Tang Ning, menjauh dari bibir Mo Ting, sekali lagi menyalakan kompor, menghabiskan apa yang telah dia mulai.
Mo Ting terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Tang Ning saat dia mengagumi ciptaannya. Biarkan saya membantu Anda. Presiden Mo bisa memasak. Tang Ning bertanya sambil mengangkat alisnya. Hari ini, aku akan mengizinkannya. Tapi, mulai sekarang, jangan masuk dapur lagi. Aku tidak ingin kamu terluka. Mo Ting melindungi Tang Ning, terutama kakinya, di dalam dia bahkan mempertimbangkan untuk membeli asuransi untuk mereka. Sangat mengendalikan, Tang Ning berkomentar, tetapi, jauh di lubuk hatinya dia mengerti itu karena dia peduli. Pasangan suami istri itu menyiapkan makan malam dengan tenang, ternyata, mereka berdua adalah koki yang hebat. Tang Ning memasak hidangan favorit Mo Ting, sementara Mo Ting memasak hidangan favorit Tang Ning. Tanpa kesulitan, meja makan segera diisi dengan pesta yang memuaskan. Dalam sinkronisasi yang sempurna, pasangan itu menatap meja makan dengan takjub. Lagi pula, menikmati hidup seperti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Besok, aku mungkin harus pergi ke Liu Shen untuk pemotretan. Kemungkinan besar aku tidak akan bisa kembali ke rumah, Tang Ning melapor pada Mo Ting dengan jujur. Bukankah kamu menandatangani kontrak besok? Apakah kamu akan langsung pergi sore ini? Peluncuran produk baru Huff sangat mendesak, Tang Ning mengangguk. Mo Ting, beri aku waktu sedikit lagi. Aku pasti akan naik ke posisi yang kamu banggakan. Aku tidak pernah meragukanmu. Mo Ting menaruh beberapa makanan di piring Tang Ning. Mata mereka bertemu, keduanya saling memandang dengan kagum. Tentu saja, Mo Ting sangat menantikan untuk melihat Tang Ning perlahan maju dan betapa sengsaranya Han Yufan dan Mo Yurou nantinya. Setelah malam yang berangin, hujan mulai turun dengan ringan. Sekembalinya ke rumah Han Yufan, Mo Yurou mengambil semua yang dia bisa dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Terutama ketika dia memikirkan Tang Ning akan menandatangani kontrak besok, hatinya tidak dapat menerimanya. Yang terburuk, Han Yufan benar-benar membantu Tang Ning, ini adalah hal yang paling tak tertahankan baginya. Han Yufan membuka pintu untuk menemukan adegan mengejutkan di depannya. Dia melihat Mo Yurou berdiri dengan vas di tangannya. Segera, dia berlari dan memeluk Mo Yurou, jangan marah, itu tidak baik untuk bayinya. Aku terkejut kamu tahu itu buruk untuk bayinya, meskipun kamu baru saja melihat Tang Ning mencuri kesepakatanku. Kita masih punya banyak peluang. Aku sudah bekerja untuk mengamankan kolaborasi yang lebih besar. Berhenti memperhatikan Tang Ning. Bahkan jika dia menjadi juru bicara, apa yang akan terjadi? Han Yufan terus-menerus menepuk bahu Mo Yurou, sayang, dengarkan aku, jangan sakiti dirimu sendiri. Bahkan jika kamu melakukan ini, aku masih belum yakin. Mo Yurou mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang, dia telah bergantung padamu selama bertahun-tahun, aku pasti tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenyataannya, dia sudah memerintahkan asistennya untuk membuat keributan di antara para penggemarnya dan dia sudah melihat hasilnya. Penggemarnya sudah mulai berdiskusi tentang meruntuhkan Tang Ning dan melontarkan hinaan padanya. Jika dia kalah, dia tidak. Yang paling penting, dia memerintahkan asistennya untuk memposting rincian jadwal Tang Ning besok, memberikan kesempatan kepada anti penggemar untuk membuat masalah bagi Tang Ning. Apakah Tang Ning benar-benar berpikir sangat mudah untuk menjadi juru bicara? Besok, dia akan menjadi model bandara yang memalukan dan bodoh nomor 1.